Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika tentang sudut. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian sudut, nama sudut, macam-macam sudut, dan mengukur besar sudut. Pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik yang dilambangkan. Kaki sudut merupakan garis-garis pembentuk sudut. Dari gambar sudut ABC, titik A dan C ini adalah kaki sudut, sedangkan titik B adalah ini adalah titik sudut. Yang diarsir ini namanya daerah sudut. Macam-macam sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, sehingga besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Perhatikan gambar sudut siku-siku berikut. Saling tegak lurus. Maksudnya berpotongan dan tegak lurus. Sudutnya yang ini. Apabila kalian menemukan gambar seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, seperti ini adalah sudut siku-siku yang mempunyai garis yang berpotongan dan tegak lurus. Dalam sudut ada yang namanya derajat. Derajat di dalam sudut dilambangkan dengan 0 di atas. Misalnya, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Angka 0 yang di atas ini disebutnya derajat. Jadi, kalau kalian menemukan angka seperti ini dibacanya 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut siku-siku, sehingga besar sudut lancip kurang dari 90 derajat. Artinya, setiap gambar sudut yang besar sudutnya dari 0 derajat sampai dengan 89 derajat itu namanya sudut lancip. Kalau 90 derajat tadi namanya apa? Ya, namanya sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku, dinamakan dengan sudut tumpul. Sehingga besar sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Artinya, apabila kalian menemukan gambar dengan besar sudutnya 91 derajat sampai 360 derajat, itu namanya sudut tumpul. Nama sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama sudut pada gambar di atas adalah sudut Q. Yang ini daerah sudutnya. Sudutnya yang Q apabila ditulis menjadi sudut Q.
Nah, untuk melambangkan sudut ini gambarnya seperti ini ya. Nah, yang ini. Kemudian ditulis sudut Q yang ini atau sudut PQR. Dari sini bacanya PQR. Jadi dari kaki yang atas dulu bacanya ya, atau ditulis menjadi sudut PQR. Sekarang kalau ibu kasih gambar seperti ini ada A, B, C. Apakah nama sudut untuk gambar berikut? Namanya sudut B atau sudut A, B, C. Sampai sini paham? Mengukur besar sudut. Untuk mengukur besar sudut, alat yang kita gunakan adalah busur derajat. Alat busur derajat ini, alatnya seperti ini ya, berbentuk setengah lingkaran. Ada juga yang bentuk lingkaran penuh. Angkanya ada 2, ada yang garisnya ini yang biru. Nah, ini dari 0 sampai 180 derajat, yang hitam juga sama dari 0 sampai 180 derajat. Nah, ibu punya gambar sudut nih. Ada sudut PQR, sudut PQR. Berapa besar sudutnya ya? Nah, untuk menghitungnya, kita letakkan busur di tengah-tengah garis ini. Nah, sejajar ya. Sejajar. Kita simpan busurnya di tengah seperti ini. Kemudian yang garisnya, garis bawah yang R ini simpan di tepat di angka 0 seperti ini. Kemudian kita hitung garis yang P-nya, yang miringnya. Setelah dihitung ternyata ada di angka 60. Nah, yang ini sampai 60. Ini angkanya ada 60 dan 120. Lalu yang mana yang harus kita pakai? Karena angka 0-nya kita pakai di sisi yang kanan, berarti kita pakainya yang 60. Yang ini karena kan dari 0. 0-nya di sini 0 sampai 60. Berarti sudut PQR sama dengan 60 derajat. Kalau ibu punya gambar. Nah, dari sini. Nah, namanya sudut ABC. Berarti kita hitungnya tidak dari angka 0 yang ini, yang kanan, tapi mulai dari angka 0 yang kiri. Kita letakkan garis yang sejajarnya ini, maksudnya garis yang lurus, di angka 0 yang sebelah kiri. Kemudian kita hitung, ini yang garis miringnya ada di angka berapa? Ternyata ada di angka 40. Kemudian yang bawahnya 140. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang 40. Jadi sudut ABC adalah 40 derajat. Karena kita hitungnya mulai dari 0 yang angka 0 yang ini. Nah, sampailah di 40. Jadi tidak selalu harus menghitung dari sisi kanan ya. Tergantung gambar sudutnya. Kemudian kita letakkan garis yang sejajarnya ini, ya, yang di bawah tepat di angka 0. Cukup sekian penjelasan hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kelas selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.